Kebahagiaan menjadi milik kita bersama untuk bersama-sama mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Kekotoran batin itu adalah hukum yang alami yang sudah dialamin oleh kita masing-masing. Maka dari itulah yang dikatakan kekotoran batin ini bukan ilmu tipu-tipuan, bukan takut-takutin, tetapi karena ada dalam diri kita, kita akan tahu. Kita semua itu memiliki dua faktor. Kita ingin untuk mendapatkan sesuatu yang positif supaya kita datang. Nah, yang positif ini yang kita ingin dapatkan itu akan bisa menimbulkan keserakahan. Ketika ada sesuatu yang lainnya, kita ingin menolak, aku tidak mau seperti itu. Ini bisa menimbulkan kebencian. Jadi satu bisa menimbulkan keserakahan, satu ketika kita menolak bisa menimbulkan kebencian. Maka dengan demikian inilah sumbernya itu dari situ aja. Keserakahan, kebencian, tetapi disebabkan kita tidak tahu apa itu keserakahan, apa itu kebencian, kewajarnya gimana yang muncul dalam pikiran kita. Ketika kita banyak ketidaktahuan, inilah yang menyebabkan kita selalu bundel aja di dalam keserakahan dan kebencian yang terus-menerus. Maka dengan pikiran inilah kita diminta untuk belajar memahami apakah dengan benci kita bahagia ataukah kita menderita. Ketika kita jujur berbicara, ketika kita marah, benci, otomatis kita terbakar batin dan pikiran kita. Kita terasa ini tidak menyenangkan, ini tidak membahagiakan. Marilah kita berjuang bersama-sama. Jangan dimunculkan lagi kebencian terhadap siapapun juga. Latihlah bagaimana memadamkan kebencian. Jadi itulah harus disadari bahwa kita bukan hanya keserakahan yang menyebabkan kita bahagia. Ternyata keserakahan itu menambah penderitaan untuk diri kita. Ketahuilah, dengan cara-cara kita melihat kenyataan seperti ini, jangan berpikiran seperti itu. Sekarang marilah kita belajar kenyataan, jangan hanya berkhayal untuk mendapatkan yang banyak, tetapi lihatlah kenyataannya. Jadi makin banyak masalah, makin banyak stres kita. Jadi bukan kebahagiaan. Maka dengan demikian harus kita kendalikan, jangan terlalu serakah. Puas dengan apa yang ada, otomatis itu akan meredakan penderitaan kita pribadi masing-masing. Keinginan untuk belajar akan meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan meningkatkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, tujuan dapat diketahui. Mengetahui tujuan akan membawa kebahagiaan. Kebutuhan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, otomatis itu akan dikatakan hidup yang cukup sesuai dengan kesederhanaan. Kalau kita mau gengsi, kita akan menunjukkan mobil kita ada si A, si B, si C, wah yang bagus-bagus misalkan. Ya otomatis yang kita pakai seharusnya cuma satu sudah cukup. Tetapi untuk apa kita harus ada dua, ada tiga, ada empat, yang sesungguhnya banyak nganggurnya, hanya mau menunjukkan gengsinya. Kita punya rumah, sebetulnya rumah satu itu sudah cukup supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Dengan rumah itu kita bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Kita bersyukur itu dalam arti kata memahami kehidupan ini adalah sangat berharga, sehingga kita harus memanfaatkan waktu kita itu sebaik-baiknya. Karena orang yang bersyukur pandai menggunakan waktu. Mereka tidak memboroskan dengan hal-hal yang percuma, tetapi dimanfaatkan setiap detik. Apa saja yang kita bisa lakukan, baik itu untuk memberikan manfaat secara pribadi maupun bagaimana bisa memberikan manfaat kepada pihak yang lain, otomatis ini akan menjadi sarana yang sangat-sangat baik. Jadi apa yang kita usahakan di dunia ini ternyata bermanfaat semuanya. Nah, agama ini berusaha untuk menunjukkan seberapa banyak kebajikan yang kita lakukan. Kita sadar, jangan menjadi agama sebagai topeng untuk berbuat jahat ke sini atau berbuat jahat ke sana, tetapi kita tahu keserakahan bisa menimbulkan masalah. Seseorang seharusnya hanya mengucapkan kata-kata yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak menyebabkan bahaya bagi orang lain. Itulah sesungguhnya ucapan yang indah. Seperti begini, ada aksi penglihatan kita.
Apa yang kita lihat di depan itu, kalau dia menarik, mata kita senang melihat ke sana. Nah, menariknya inilah yang akan mendapatkan respon dalam pikiran kita. Apakah keserakahan, apakah nafsu, ada keinginan apa terhadap barang yang menarik itu. Nah, itulah dikatakan disinilah responsif dalam pikiran kita akan menjadi pengotor-pengotor batin kita. Jangan memasukkan kekotoran batin ke dalam batin kita. Kita hanya diminta sebagai kita menjadi penyaksi, pengamat saja, memahami saja, dan apapun itu kita tidak mau mengikat. Biarkanlah mereka apa adanya, otomatis pikiran tidak dipengaruhi, tidak dikotorin lagi. Otomatis disinilah kita bisa menjaga aksi yang kita kalau tidak jaga akan menimbulkan reaksi keserakahan, keinginan, nafsu macam-macam akan muncul. Ketika kita tidak senang, bisa menimbulkan nafsu, kebencian, ketidaksenang. Aku ndelok model gini, kita mungkin takut, jengkel, mangkel, gak senang. Inilah yang dikatakan semuanya akan terjadi seperti ini. Maka dengan demikian orang yang pandai itu harus belajar bagaimana kita menggunakan mata ini dengan tepat dan benar. Karena disinilah yang dikatakan kitab suci berjalan ada di dalam diri kita. Bukan kita hafal kitab suci tapi pikirannya masih benci, masih jengkel, masih serakah. Itu no reckon, jadi sian sekali. Jadi mereka hanya membaca kitab suci kosong karena kosong dari manfaat. Tetapi belajar kitab suci melalui mata, bagaimana reaksi pikiran kita, bersih atau kotor kita tahu. Kalau yang kotor kita buang, yang bersih kita masukkan dengan cara seperti ini. Itulah yang belajar kitab suci yang nyata, yang terjadi pada siapapun juga, hukum aksi dan reaksi. Demikian juga kita belajar bagaimana kita menggunakan telinga kita. Kita sering mendengarkan apapun juga. Aksi itu yang mereka dengar, suara-suara itu sebagai aksi masuk ke telinga kita. Lalu reaksi apa yang muncul dalam pikiran kita? Kalau kita dipuji, diagungkan, dikata baik-baiknya, wah senang, bangga. Ini pun juga kita akan bisa berbahaya. Terlalu percaya sama mereka, bangga dengan mereka, akhirnya kita akan menjadi sesuatu yang lain. Maka dari itu sekarang kita tahu juga apapun yang negatif juga bisa menimbulkan kita benci, jengkel, mangkel dan seterusnya. Disitulah belajar untuk memisah-misahkan positif-positif, negatif-negatif. Bagaimana kita tetap jaga keseimbangan, tetap ketenangan, tetap bersih batin dan pikiran kita. Di sanalah yang dikatakan belajar kitab suci melalui mata, telinga seperti itu akan membawa manfaat yang luar biasa. Seseorang seharusnya hanya mengucapkan kata-kata yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak menyebabkan bahaya bagi orang lain. Itulah sesungguhnya ucapan yang indah.